Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bagus, semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian di sini sudah siap untuk belajar? Bagus, semuanya pada siap, semuanya pada semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya, apa anak-anak Ibu siap di sini untuk belajar? Bagus, semuanya pada siap, semuanya pada semangat ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Di sini sudah pada hafal kan lagu Garuda Pancasila? Bagus, sudah pada hafal ya semua? Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, hebat. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama ada Sabrina Nida Karimah, Selvi Ersya Agustin, Siva Ersya Agustin. Baik, semuanya sudah pada hadir ya. Karena hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar. Dengan membuat bagan sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat mempresentasikan sistem pernapasan manusia dengan benar. Dan yang ketiga, dengan membaca teks peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Dan yang terakhir, dengan membaca teks peserta didik mampu membuat kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku dengan benar. Nah, anak-anak, kita langsung saja yuk ke materinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Dia bernafas dengan menghirup oksigen dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Organ pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, yang pertama itu ada hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selat lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Sedangkan selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju ke paru-paru. Nah, tenggorokan ini terdiri dari faring, laring, trakea, dan bronkus. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Yang selanjutnya itu ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia.
yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, yang terakhir itu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Nah, di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Dan bronkiolus bercabang-cabang lagi menjadi cabang yang lebih halus dan lebih kecil dan berbentuk kantong yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Proses pernafasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, laring, trakea, dan diteruskan ke bronkus. Dari bronkus, udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Kemudian udara akan berakhir sampai ke alveolus. Kemudian di alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen akan diserap dengan pembuluh darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hembusan napas. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Apakah kalian paham dengan materi sistem pernapasan pada manusia? Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi sistem pernapasan pada manusia, Ibu minta kalian membuat 5 pertanyaan mengenai sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Sebelum itu, mari kita belajar terlebih dahulu tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya ini terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal kata tanya ini, kalian dapat menggunakan kata adik Simba. A ini untuk apa, D-nya untuk di mana, K-nya untuk kapan, C-nya untuk siapa, dan M-nya untuk mengapa, dan yang terakhir B-nya untuk bagaimana. Berikut ini merupakan contoh dari kata tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, hari ini kita belajar apa aja sih? Ya, betul, tentang organ sistem pernafasan pada manusia dan kalimat tanya atau kata tanya yang terdiri dari apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan melalui WhatsApp group dan mengumpulkannya di pekan depan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi semua.